Jadi gue beli baru yang 5TL, jadi masih kelihatan kinclong banget nih pokoknya. Itu gue habis semua restorasi tuh di angka 12 lebih. Oke guys, welcome back with me Franz Vlog. Sebenarnya gue bikin ini sih iseng aja ya, maksudnya ya iseng aja gitu. Karena dari kemarin kan vlog gue tuh kan lebih banyak kan makanan ya, makanan lebih ke food ya, makanan food vlogger gitu-gitu. Jadi gue hari ini beda konsep, beda alur cerita. Jadi gue vlog hari ini tuh lebih ke pengenalan si ganteng merah ini. Jadi sekalian gue mau taruh di YouTube juga si merah ini. Jadi gue mau kayak apa ya, lebih ke review ya, review si merah ini, apa aja yang udah gue ganti, apa aja yang gue udah restorasi dan segala macem. Jadi kalau mungkin terlalu banyak yang makanan kan mungkin bosan juga ya. Jadi kita reviewnya si merah ini aja dulu ya. Oke, jadi awal-awal namanya adalah Red Venom. Dia ini Mio Sporty, Yamaha Mio Sporty tahun 2005, tapi dia di STNK 2006. Jadi dia aslinya tuh pembuatan 2005 yang seri kodenya itu 5TL2. Jadi kalau kalian lihat itu di website Yamaha atau aplikasi Yamaha itu 5TL2 yang warna merah. Dia itu ada 3 warna, hitam, merah sama biru. Nah, dialah satu-satunya tahun produksi yang 5TL2 ngeluarin velg NK. Kalau kalian tahu NK Indonesia yang palang 5 itu yang sekarang lagi harganya melejit itu. Nah, dialah yang ngeluarin. Tahun dia ini yang ngeluarin. Jadi yang dari 3 itu tahun dialah yang ngeluarin si NK itu. Jadi ini Yamaha Mio Sporty tahun 2005 warna merah asli seperti yang kalian lihat ini. Asli warna merah, dan stripingnya yang kalian lihat ini sekarang ini asli juga. Maksudnya bukan stripingnya sih nggak asli, tapi looksnya seperti ini, orinya tuh seperti ini. Jadi gitu. Jadi yang kalian lihat itu seperti di pabrik ya, seperti ini motif dan bentuknya gitu loh. Dan warnanya ini. Kalau untuk bodi halusnya ini ori yang Yamaha punya 5TL. Jadi kita reviewnya singkat aja sebenarnya. Yang tadi gue bilang nih tahun 2005, apa aja yang udah gue restorasi sebenarnya hampir semua sih, kecuali kalau kalian tahu crankcase sama bandul piston, itu aja yang enggak ada beberapa bodi kasar yang gue pasti pakai punya yang lama. Jadi yang lama itu gue cat segala macam lah, nanti gue jelasin secara detail. Jadi yang bagian depan dulu, bagian depan sini boleh kalian lihat, bagian sisi samping aja lah ya. Nanti bagian depannya mungkin boleh nanti ada di b-roll gue shoot. Bagian depan ini udah gue ganti itu dari atas dulu. Itu ya pasti batok, itu udah gue ganti yang baru, batok warna merah asli. Terus dari bagian pengereman, jangan pengereman dulu deh, bagian lampu dulu deh. Lampu gue nggak pakai yang asli, tapi gue pakai punya HMA. Gue lupa, maaf. Gue punya HMA Thailand, asli HMA Thailand. Jadi dia motifnya tuh kayak asli, ada biru-birunya, sama kayak yang 5TL. Terus bagian depan dulu lah ya, belakang tuh nanti. Bagian grip ini gue pakai punya, aduh gue lupa lagi apa ya. Kalau nggak salah punya NMAX ya. Aduh gue lupa gripnya. Kalau dari Jalu gue pakai punya Mufak. Gue pakai punya Mufak, bukan Heng yang kiri kanan, pakai Mufak yang model spiral seperti ini. Master semua standar, cuman gue ganti handle doang yang punya Mio J kiri kanan. Jadi ini yang bisa ngelock. Kalau ini kalian misalnya lagi pengen ngerem di lampu merah, jadi kalian gak usah tahan terus remnya, jadi kalian lock aja. Jadi udah lepas pas di lampu merah, kalau ketemu tanjakan udah lepas aja. Oke, bagian ke bawah tameng gue pakai orinya juga 5TL warna merah juga. Dilengkapin dengan ada list garnish V. List V ini sebenarnya punya Vietnam atau Thailand, gue lupa. Terus stiker yang oke sama garansi mesin tuh yang warna silver biasa dengan logo Yamaha, dibalut dengan 2 titanium di bagian plat. Lampu senja atau lampu sen gue pakai punya merek
Narita. Kenapa Narita nggak pakai yang orinya aja? Karena gue ngejar Sen 2 modenya. Karena yang lampu lama itu dia nggak bisa pakai luminos yang 2 mode. Oke, bagian spakbor juga sama, asli 5TL. Bagian kaki-kaki ya, kaki-kaki gue pakai soknya masih yang ori 5TL, tapi yang apa namanya, yang ya masih ke depan, bener-bener masih look 5TL Mio Sportinya masih ciri khas. Dari ini dulu lah ya, dari disc brake gue pakai punya Muvak 220, dilengkapi dengan bracket ARM, extender 220 juga dari ARM Arumi. Kaliper gue pakai ori, itu semua baru, kampas baru, terus karet-karet usus semua baru, baut baru. Dilengkapi dengan yang ini nih, besi yang untuk bracket ini, selang rem itu ori juga tapi yang di chrome. Terus selang rem gue pakai Rizoma yang ukuran 110, dibalut dengan velg yang sekarang lagi viral dan susah dicari. Ini pakai punya Virosi Katana yang ukuran 14. Depan nih kalau nggak salah ukurannya di 180 14, bener nggak sih? Kayaknya iya deh. Dibalutin dengan ban, gue pakai punya Aspira Premio Sportivo RS01 yang 9080 rata depan belakang. Oke, dek paru gue pakai punya 5TL ori. Ini yang 5TL asli bawaan merah. Terus dari speedometer dulu. Speedometer gue ori 5TL tapi copotan, gue beli second tapi yang covernya baru. Bodi kasarnya yang belakang ini gue pakai yang lama nih, yang tadi gue bilang ini masih pakai yang lama, cuman gue repaint aja pakai di tone dashboard, jadi ya looksnya kayak baru. Spion gue pakai punya Z1 ya, Z1 nggak sih? X1 ya? X1 kok Z1 sih? X1 tapi yang batangnya chrome. Terus ini kabel gas semua ori, gak ada yang gue ganti. Dalam-daleman juga paling lampu doang. Lampu gue ganti yang warna putih. Dari saklar gue ganti punya aftermarket, gue nggak tahu mereknya apa. Tapi aftermarket yang udah bisa lampu dim tembak begini, langsung pencet di sini. Terus dari bagian dek paru yang bagian belakang nih, yang ini masih pakai yang punya yang lama, tapi gue repaint juga. Ini masih pakai yang lama. Dilengkapin dengan kantong Doraemon. Ini aftermarket juga, tapi ada tulisan sporty di sini. Terus, nah kita mulai ke tengah ya. Tengah ini gue pakai, ini orinya, tapi gue beli baru karena kemarin nggak bisa pakai lagi karena baut-baut ini udah pada patah, baut untuk dek kolongnya. Jadi gue beli baru yang 5TL, jadi masih kelihatan kinclong banget nih pokoknya. Terus di bagian bawah sini gue pakai yang non step, tapi gue nggak pakai yang 5TL, gue pakai yang 5 VV karena 5TL harganya nggak ada otak. Yang non step asli warna merah, dia sama warnanya untungnya, jadi gue beda ya guys, dek paru sama dek kolong tuh beda. Nih 5TL, yang bawah 5 VV. Cover mesin 5TL tapi yang custom bolong, looknya seperti ini, jadi ada bolong-bolongannya. Terus kita bagian jok dulu lah ya. Jok gue pakai aftermarket yang merek GJM. Ini yang di TikTok gue tuh viral banget, penjualan paling laris, harga murah banget. Oke, terus dari jok kita lanjut ke mesin nanti ya. Tangki gue tetap pakai yang ori, tapi gue udah ganti yang tutup bensin yang ori juga. Ini penting ya guys kalau kalian restorasi motor, karena karet-karet dan lubang-lubang anginnya itu penting. Terus tutup dari sensor bensin atau pelampung bensin itu yang stainless, dilengkapi dengan baut L. Terus bagasi gue pakai yang stainless yang merek Haiki. Ini gue baru ganti juga sih. Aki gue pakai punya Alkalin yang 7 ampere untuk Mio. Terus tadi yang dek kolong ya, dek ini bautnya udah pakai yang stainless yang stainless atau almu ya, stainless kalau nggak salah. Ini yang berat ininya. Terus bodi belakang ori juga 5TL yang warna merah, dilengkapi dengan striping yang look orinya. Terus di bagian sini udah behel gue juga pakai yang ori warna silver. Bagian bawah, dalam-dalam ini sebenarnya udah baru semua guys, udah bener-bener baru semua.
kecuali crankcase sama bandul tadi yang gue bilang. Untuk spek nanti ya kita jelasin di terakhir. Magnet ini kemarin gue baru, terus full dibersihin juga yang luar-luarnya. Kelistrikan juga, kabel-kabel semua baru. Nggak baru sih, ada yang beberapa yang lama, tapi ada juga yang baru. Cover kipas itu gue baru juga satu set, sama filter belakang ini, filter udaranya baru. Kipasnya gue pakai punya 5 VV, yang kipas warna merah ini di dalam magnet ini. Dari knalpot gue pakai punya RRC yang ukuran 2832 inletnya. Outnya kalau nggak salah di 38 atau 40 gue lupa. Yang dilengkapin sama bracket knalpotnya yang udah stainless juga. Ini tebel nih, udah tebel banget. Dilengkapin dengan tutup kipas yang ada koin-koinan begini nih. Tutup oli gue pakai Arumi. Terus udah leheran dari bawaan RRC. Nah, cover knalpot gue pakai Arumi juga, yang model Kenochi. Di bagian kiri ini yang bagian CVT itu gua full baru, kecuali bak CVT. Bak CVT gua cat doang. Semua cover plastiknya itu baru semua, total sampai keselahan baru. Terus yang koin-koinan CVT itu yang bulat itu gue pakai punya Heng. Dilengkapin dengan semua baut belakangnya udah full Heng. Nah, by the way ini semua udah full Heng 2 kunci ya guys. Kecuali bagian dalam ada beberapa yang belum, tapi hampir 80% Heng. Terus shock gue pakai punya Ride It GP299 yang ukuran 210 buat Mio. Ini gue pakai dari lama sih. Sebenarnya dari Mio Soul gue udah pakai ini, jadi gue pindahin di sini karena warnanya merah. Spakbor belakang ini juga gue masih pakai punya yang lama, cuman gue repaint aja. Custom plat yang baut tanam. Di bagian paha rem gue pakai punya orinya tapi yang chrome, lengkap sampai depan-depannya. Terus tutup gardan gue pakai punya Heng juga. Tadi velg pakai Virosi Katana yang 14, tapi ukuran belakangnya kalau nggak salah 210. Bos belakang, velg belakang, bos baut belakang itu gue pakai punya Heng juga, tapi salah motif guys. Gue motifnya sebenarnya nggak mau yang itu, mau yang mau 2 kunci, tapi gue kebelinya yang bintang. Gue aneh. Standar 1, standar 2 itu gue pakai punya aftermarket. Itu sebenarnya salah beli, gue kira orinya, ternyata tidak, dan mahal. Nah, dari lampu belakang gue tuh ganti yang aftermarket, tapi gue nggak tahu mereknya apa. Yang model titik-titik tuh kalau dibilang orang tuh honeycomb ya, nggak tahu gue sebutannya apa juga. Jadi gue stop lamp gue pakai punya aftermarket yang bintik-bintik kayak honeycomb kayak gitu. Murah juga kemarin gue gantinya, jadi dia LED dan tidak bisa diganti-ganti ya guys. Oke, untuk terakhir itu spek mesin. Mesin itu kemarin gue naik di spek 545 set Moto1, yang 545 Moto1 blok sama pistonnya, lengkap dengan ring-ring piston segala macem. Head gue masih pakai orinya, terus cuman porting polish doang in X-nya. Coil gue pakai TK Racing yang warna oranye tuh, pasti kalian tau lah. Terus payung klep gue pakai punya Moto1. Per klep gue pakai Moto1 yang ukuran 32 untuk beat juga bisa. Terus kabel-kabel kelistrikan itu baru yang aki ini. Aki gue pakai tadi Alkaline yang 7 ampere. Terus apa lagi ya? Oh, karbu. Intake masih ori. Karbunya gue pakai CPO PPK 28 yang ori. Untuk noken tadi gue belum sebutin juga. Untuk noken gue pakai punya BRT yang T2. Itu sebenarnya gue nggak tahu kenapa gue disaranin mekanik gue ya pakai yang T2 aja karena liftnya lebih tinggi. Liftnya 7 berapa gitu gue lupa, 7 atau 8 ya gue lupa. Oke, apalagi ya, mesin udah. Oh, kemarin tuh kan sempet ada masalah di stang seher ya pas gue ngambil second. Stang sehernya bengkok, jadi gue ganti punya 5MX. Itu harga lumayan ya guys, lumayan. Oke, itu aja sih. Oh, paling kirian ya, kirian gue pasti main juga. Bubut puli, rollernya silang 89 pakai BRT. Pulinya gue pakai Matsu Garage yang ori yang dibubut 13.5. Persivity gue pakai punya Daytona ya, iya Daytona yang 1005. Persentri gue pakai punya KTC yang 1000. Kampas gue pakai LHK Carbon yang lumayan mahal itu. Mangkok gue ori, semuanya ori. Fanbelt ori. Itu aja sih. Untuk larinya berapa sih bang? Larinya tuh kurang lebih kemarin gue on speedo ya. On speedo di NMAX sama di Jupiter MX. On speedo yang digital itu kemarin tembus di 145 sampai 150 di digitalnya, mentok 140-an, 150 gue nggak tahu deh.
Tapi itu udah 1.4, belakangnya gue nggak tahu berapa. Dipakai touring masih enak banget, bener-bener masih nyaman banget menurut gue, bener-bener masih enak. Cuman minusnya adalah nggak ada minus. Minusnya nggak ada sebenarnya, cuman gue takut aja kalau bawa touring jauh gitu, gue takut karena kompresinya tuh kecil. Kompresi bawaan motowan itu kalau nggak salah 11.1 atau 11 berapa gitu, gue lupa. Boros, dibilang boros nggak banget ya, karena gue tes, kalau kalian anak Batam tahu, gue isi full itu dari Simpang Barelang, tahu kan Simpang Barelang yang ada pom bensin arah Barelang tuh, isi full 38.000 full pakai Pertamax biru 92 sampai jembatan 4 sampai Sembulang, balik lagi pertengahan jalan baru isi. Itu pun belum habis banget, bener-bener di ini tuh masih ada sekitar di atas dikit lah, itu baru gua isi lagi. Itu pun isinya yang literan apa, yang botolan yang 92, itu pun sampai rumah masih ada. Jadi itu aja sih. Apa lagi ya, habis bangun berapa bang? Gue habis bangun ini tuh tidak termasuk bahan ya, tidak termasuk bahan. Itu gue habis semua restorasi tuh di angka 12 lebih sampai saat ini, detik ini pas kalian nonton. Gue ngangkat ini kemarin di 3,3 lengkap, full BPKB, faktur, STNK lengkap, cuman pajaknya mati. Jadi mungkin review singkat dari si merah kesayangan gue ini. Kenapa gue sayang? Karena non step bray, non step warna merah yang ngeluarin NK yang sekarang lagi viral adalah keluarga dia, keluarga di 5TL2 ini. NK-nya gue ada juga tuh, gue plastikin karena kemarin sempet OM look. Baxi VT Nuvo gue juga ada yang baru, lengkap full set. Tapi ya gitulah, namanya kalau kalian dapat barang yang rare, yang susah dicari orang, sebisa mungkin ya itu balik lagi sih ke kalian ya. Kalau gue sih di koleksi ya. Jadi itu aja sih review singkat dari si Mio merah Red Venom ini. Karena dari kemarin kan vlognya tentang apa ya, makanan terus kan. Jadi sesekali kita kasih lihat kesayangan gue. Sebenarnya ada si Oreo, si mobil gue itu yang biasa kalian lihat di vlog itu ya, itu namanya Oreo, nih Red Venom. Gue ada satu lagi sebenarnya Mio Soul. Itu udah gue restorasi juga. Itu udah pakai madu mata 2, udah Mio MX. Ya udah konsepnya setengah Thailand proper ya. Itu nanti kapan-kapan lah kalau emang ini rame di channel di video ini gue akan buat video juga itu. Jadi thank you yang udah nonton. Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman seputar si merah ini, mungkin bisa kunjungi juga di TikTok gue di sini ya. Oh ya, di sini atau di sini lah ya. Di sini TikTok gue, boleh kalian follow. Gue lebih aktif di TikTok banget. Jadi kalau mau nanya seputar si Mio ini, boleh di YouTube gue, boleh di TikTok. Jadi gitu guys. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton, and see you another vlog. Bye.